Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf SPDI, nomor identitas mahasiswa 2102200044. Saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 angkatan kedua di LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Hari ini saya akan praktek pengalaman lapangan atau PPL 1 RPP 1 Siklus 1 di Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah Datar Lebuai, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Untuk itu, ikuti PPL saya. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak hebat. Gimana kabarnya, sehat? Terima kasih, sehat semua ya. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Tentunya mudah-mudahan dengan sehat ini modal untuk kita belajar. Oke. Hari ini kita kembali belajar mata pelajaran fikih. Tapi untuk mendapat keberkahan dan diberikan kemudahan kelancaran dalam proses belajar, silakan berdoa dulu bersama-sama dipimpin ketua kelasnya. Go, silakan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Sebelum kita mulai, Bapak ngecek dulu nih. Hadir semua nggak? Hadir ya? Oh iya betul. Di papan absen tidak ada yang tercatat tidak hadir, berarti hadir semua. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, Bapak tentunya memberikan motivasi kepada kalian semua agar selalu disiplin setiap saat. Kenapa perlu disiplin? Supaya tercapailah cita-cita. Jadi sangat mudah untuk mencapai kesuksesan itu, yaitu dengan disiplin. Masih semangat gak nih? Semangat pagi. Alhamdulillah luar biasa. Mantap ya. Oke, baik. Tentunya kita pernah belajar yang minggu lalu atau pertemuan yang lalu tentang apa? Zakat. Nah, zakat itu termasuk salah satu rukun Islam. Nah, ada lain ibadah lain yang termasuk rukun Islam. Apa coba? Puasa. Oh, nah baik. Hari ini kita akan belajar tentang puasa, menganalisis ketentuan puasa. Nah, silakan. Tempat duduknya yang rapi, biar nyaman belajarnya. Silakan perlengkapannya dibuka. Baik.
Ingat waktunya ya. Baik. Ada yang susah? Bisa? Oke. Kalau barang-barang itu pasti mudah ya. Dengan kayak gini dipakai. Nah, bisa gambarnya. Ya. Sudah? Nah, kok nengok-nengok? Yang main ini? Mulai di sini ya. Nah, semua gambar. Kalau sudah bilang sudah ya. Kalau sudah bilang sudah. Nah, nanti kita ada diskusi lagi, banyak diskusinya ini. Sudah siap semua? Ya, baik. Nah, sebelum memulai materi ini, mendalami materi, Bapak akan memberikan tayangan video berupa yang perlu kalian renungkan. Ada apa dengan video ini? Ya, nah, ada apa dengan video ini? Kita renungkan agar kiranya kalian nanti dapat mengambil hikmah, mengambil materi, intisari dari materi pembelajaran kita. Baik, silakan ditonton dulu ya. Ini berkaitan dengan materi kita ini nantinya. Ya, oke. Sudah dilihat? Ada apa anak-anak? Kupu-kupu. Kupu-kupu awalnya dari apa? Dari ulat ya? Ulat itu hewan yang bagaimana? Menjijikan, menakutkan, nyeremin enggak? Iya, geli lah ya. Artinya dari kupu-kupu itu awalnya dari seseorang, dari sesuatu yang jelek lah ya, yang hina. Nah, tetapi dengan proses apa tadi? Kepompong. Nah, tahapan jadi kepompong itu harus ngapain? Puasa. Oh, nggak makan berarti ya? Pantesan tadi ulatnya getol makan daunnya ya. Nah, karena untuk persiapan puasa, setelah puasa ternyata jadi yang ngapain kupu-kupunya cantik nan jin
indah. Nah, begitu pula dengan seseorang yang mengerjakan puasa. Awalnya mungkin kurang disiplin, nggak pernah jujur, bangun aja kesiangan, betul. Makannya rakus, ya sehari 5 kali, 4 piring lagi, ya 20 piring. Nah, ternyata kalau dengan berproses puasa akan menjadi lebih baik. Tentunya orang yang berpuasa akan menjadi lebih apa? Lebih baik, terus lebih apa lagi? Lebih jujur, terus disiplin, dan tentunya akan menjadi orang yang bertakwa. Betul, terima kasih, itu tujuannya. Oke, tujuan pembelajaran puasa agar kiranya nanti setelah kalian mengamati tayangan, mengamati video ya dari awal sebagai renungan, nah sebagai apresiasi buat kalian, tentunya kalian nanti akan memahami dengan pengamatan, diskusi, tanya jawab. Kalian akan memahami, bisa menjelaskan pengertian dan dalil puasa, bisa menjelaskan syarat dan rukun puasa, bisa menguraikan hal-hal yang sunnah ketika berpuasa, bisa juga menguraikan hal-hal yang makruh dan yang membatalkan puasa. Betul. Untuk itu silakan kalian nanti lihat lagi materi kita secara ringkas yang Bapak tayangkan melalui slide PowerPoint, dan begitu juga sebetulnya sudah Bapak rangkum di LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja yang Bapak sudah bagikan. Sudah siap? Siap kita belajar? Siap. Ayo semangat pagi. Hampir lupa ya. Oke, baik. Nah, untuk itu Bapak tampilkan tayangan mengenai sebelumnya. Nah, ini ada peta konsep. Peta konsep itu apa? Untuk memudahkan kalian belajar. Nah, ada apa aja selain peta konsep? Oke. Nah, pertama ada peta konsep puasa wajib dan sunnah. Nah, puasa itu mengenai ketentuan puasa, macam-macam puasa. Ketentuan puasa ada pengertian, ada dalil, ada syarat, ada rukun. Terus, nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah mengenai ketentuan puasa. Untuk besoknya, minggu depannya, macam-macam puasa dan hikmah puasa. Oke, itu peta konsepnya. Nah, sekarang kalian pelajari materinya. Silakan dilihat mengenai materi yang Bapak tampilkan ini. Oke, ini ada gambar apa tuh ya? Tuh. Nah, mengenai bab puasa. Harus kita tahu dulu pengertiannya. Silakan sambil dilihat, sambil dicatat ya, biar nggak lupa dan biar bisa betul-betul mendalami. Ada pengertian itu ada dua, menurut bahasa, penggugah, dan kedua menurut istilah. Menurut bahasa ini, ya. Apa itu? Coba baca, Dadan. Soma, yasu, Terus? siam, Terus? Saumun. Artinya apa tuh, Tuti? Sini aja. Yang berarti menahan atau mencegah. Nah, sekarang kan menurut istilah, ya. Apa menurut istilah puasa? Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat dan beberapa cara tertentu. Oke, nah ini dalilnya surat apa? Al-Baqarah ayat 100. Padahal bisa baca? Nah, depannya Arabnya saja, artinya nanti Nando. Ayo baca. wa awa asr rabu hatta Siapa yang bisa baca? Hasilnya bisa? Arman. Baca. Nah, Bapak jelasin. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Summa atimus siyam ilal lail. Dan makan, minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang merah. Apa itu? Yaitu fajar.
Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Itu ketentu dalil tentang puasa secara umum ya. Baik. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat wajib puasa. Ada apa aja tuh? Nah, selanjutnya ada syarat sahnya. Nah, ini berlaku untuk siapa suci dari haid dan nifas? Perempuan ya, mungkin laki-laki. Oke. Terus? Nah, ini ada rukun puasa. Ada apa? Dua. Oke. Nah, amalan yang sunnah pada waktu puasa apa aja? Ada hal-hal yang makruh ketika puasa apa aja? Nah, ini kebiasaan si Depal ya. Yo. Nah, itu hal-hal yang makruh. Sekarang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sekian dan terima kasih. Baik. Berarti kalian sudah bisa ada sedikit gambaran ya, pengertian, dalil, syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan dan sunnah puasa. Oke. Nah, selanjutnya Bapak hari ini seperti biasa dan ingin merubah situasi pembelajaran kita menjadi lebih menyenangkan. Kira-kira mau nggak? Mau dengan belajar berdiskusi, berkelompok. Nah, kelompoknya kayak kemarin-kemarin seperti ini, tapi hari ini akan kita rubah. Nanti ada tim ahli, orang-orang yang hebat akan Bapak jadikan menjadi satu kelompok untuk berdiskusi. Dan setelah berdiskusi dalam tim ahli itu, mereka tim-tim itu akan kembali ke kelompoknya masing-masing dan menyampaikan, memberikan ilmu yang didapatkan hasil diskusinya. Bisa? Kira-kira asiknya nih? Oke, jadi nanti tim ahlinya akan berdiskusi. Nanti kembali ke rombongannya, ke kelompoknya, menyampaikan, saya dapat ini, begitu. Bisa ya? Oke, nah tujuannya untuk apa? Agar kalian lebih aktif dalam belajar dan mampu menyerap materi yang diajarkan. Oke? Siap. Baik. Setelah kalian mendalami materi, nah silakan sementara untuk sekarang masih tetap dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalau Bapak sudah sampaikan tim ahli harus berdiskusi di dalam forum mari kita berdiskusi, baru tim ahli berdiskusi ya. Nah, selanjutnya kalian mengamati gambar. Oke. Kalian amati gambar-gambar berikut, kemudian berikan tanggapan dan pertanyaan. Nah, mengamati dan memberikan tanggapan juga dituliskan di mana? Di Lembar kerja. di buku, nak. Nih, ini buat apa? Ini lembar kerja peserta didik ya. Ini udah pegang semua belum? Pegang. Oke. Ini materinya ada ya? Ada, siap. Oke. Amati gambarnya. Nanti setelah itu presentasikan. Bapak tunjuk kelompok-kelompok.
yang mempresentasikan gambar nomor 1, tanggapannya apa, pertanyaan apa, dan siapa yang boleh menjawab pertanyaan itu. Oke? Nah, baik, silakan lihat dulu. Ini gambarnya. Nah, gambar 1 dan 2 ada apa ya? Oke, ini gambar 3 dan 4. Nah, setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut, silakan kalian berikan tanggapan dan pertanyaan. Diskusikan dengan teman sekelompokmu. Selamat berdiskusi. Waktu 6 menit. Silakan diskusi, silakan. Gambar apa itu? Diskusi ya. Diskusi. Ya, kenapa? Yang di belakang kan masing-masing, Pak. Ya, di kelompok. Kelompok. Ya, silakan kerjakan kelompoknya. Mana? Ya, oke. Di meja makan. Waktu Salah satunya. Ingat waktunya ya. Baik. Ya. Ada yang susah? Bisa? Oke. Kalau bareng-bareng itu pasti enggak ya? Enggak, jadi dipakai lagi. Ya. Langsung kita itu. Sudah? Nah, kok nengok-nengok? Yang lain ini, nomor ini diisi ya. Semua gambar. Kalau sudah bilang sudah ya. Kalau sudah bilang sudah. Nanti kita ada diskusi lagi, banyak diskusinya ini. Ayo kelompok mana yang sudah? Sudah. Wah, hebat, kelompok 4 sudah. Kelompok 3 sudah? Kelompok 1 sudah?
lihat di sana. Yang kamu mau tanya ini dia apa? Yang mau kamu tanya. Mendekati. Sudah. Waktu 2 menit lagi. Berbuka puasa. Baik, sudah semua? Sudah. Sudah, oke. Dari puasa. Silakan. Sekarang kalau sudah, Bapak minta kelompok 1 mempresentasikan di tempat saja. Gambar 1 tanggapannya apa dan pertanyaannya apa? Ya, oke. Silakan berdiri aja, berdiri, tapi di tempat. Silakan. Gambar 1 apa? Yang lain menyimak. Nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok 1 siap jawab ya. Tanggapan untuk gambar yang nomor 1 ialah seorang anak yang sedang menunggu waktu berbuka puasa di meja makan. Menunggu berbuka puasa di meja makan. Yang lain setuju nggak itu? Setuju ya? Memang begitu? Oh iya. Ada pertanyaan tentang gambar nomor 1? Silakan kelompok 1. Ada Pak, ini Pak. Apa hukum memandangi makanan saat waktu mendekati waktu berbuka puasa? Hukum memandangi makanan saat berbuka puasa. Waktu berpuasa. Ada yang berani menjawab? Kelompok siapa? Kelompok siapa? Sudah, Pak. Oke, kelompok 4. Ayo, Pak. Jawab pertanyaannya. Tidak boleh makan dan minum saat berpuasa. Yang pertama adalah tadarus, salat, ikhtiar, sedekah. Oh, jadi jawabannya apa? Tadarus, salat, ikhtiar, sedekah. Pertanyaan nomor 1 tadi jawab ditanya nomor 1. Kelompok 1 bertanya, bagaimana hukum memandangi makanan pada saat berbuka puasa? Itu boleh tapi termasuk hal makruh. Oh, boleh katanya, tapi hal makruh. Bagaimana dengan kelompok 2? Begitu juga? Makruh? Ya, makruh. Boleh. Batal nggak memandang makanan? Batal. Enggak? Ya enggak lah. Orang nggak ditelan piringnya ya. Oke. Baik. Itu kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Bapak minta gambar nomor 2 ada apa tuh? Dan berikan pertanyaan terkait gambar nomor 2. Saat berpuasa kita harus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah tidak makan pada siang hari. Ya, pertanyaannya? Bagaimana kalau ada yang lupa makan pada siang hari? Siapa yang berani jawab? Kelompok 3 ya? Oh, siapa? Silakan jawab. Boleh asalkan tidak disengaja. Boleh makan siang hari asal tidak disengaja. Kalau lupa boleh ya. Tapi kalau lupanya sampai 3 piring, kira-kira lupa bukan? Apa itu? Iya betul. Oke. Sekarang kelompok 3. Gambar nomor 3 ada apa dan pertanyaannya apa? Pada gambar nomor 3, buka puasa menggunakan kurma karena menggunakan kurma atau yang lain. Ada pertanyaan untuk gambar 3. Apakah ketika berpuasa diwajibkan untuk menggunakan kurma? Siapa yang berani jawab? Oke, kelompok 1. Jawabannya tidak diwajibkan, tetapi itu termasuk sunnah karena salah satu sunnah puasa adalah berbuka puasa dengan yang manis-manis. Nah, jadi salah satu berbuka puasa itu
yang termasuk sunnah adalah berbuka dengan yang manis. Berarti tidak wajib tuh ya. Bisa dipahami kelompok 3? Oh, sudah dijawab oleh kelompok 1. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, sudah diisi semua ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini nanti Bapak minta tim ahli untuk pindah tempat, ya, dan yang lain bertukar. Mari kita diskusi. Ada 10 permasalahan. Ada 10 permasalahan. Lihat di LKPD kalian, di lembar kerja kalian, ada 10 permasalahan yang harus kalian beri tanda. Apakah itu termasuk sunnah, termasuk makruh, termasuk perbuatan yang batal atau tidak batal, ya? Silakan kalian diskusikan. Sebelumnya Bapak minta tim ahli untuk bergabung di kelompok 3 sana. Silakan Tuti pindah ke sana. David pindah sana, tukar Rama ke sini. Ya, Diana ke sini. Ya, nggak usah dibawa kursinya, tasnya nggak usah dibawa. Oke, Adis tukeran dengan Mia. Mia pindah ke sana dulu. Bawa LKPD masing-masing. Jangan punya orang, punya masing-masing. Oke. Nah, silakan diskusikan dengan kelompok ini. Kelompok 1 berubah kan? Berubah. Nah, itu kelompok 3 Bapak anggap kalian sebagai tim ahli. Yang nanti ketika kalian kembali ke kelompoknya, kalian harus menyampaikan bahwa kalian sudah menemukan jawaban dari 10 permasalahan yang ada. Siap? Ya. Ah, baik. Silakan kerjakan. Nah, kelompok ini bagaimana? Ya tetap diskusi sebisanya. Silakan. Mana LKPD kamu? Hah? Nah, ya, silakan. Isi. Kalian juga sama diskusi. Kelompok ini diskusi. Berubah. Ayo, diskusi. Berdiri nggak apa-apa ya, Amir. Diskusi. Nah, langsung saja diisi ya, langsung aja di tentang. Kenapa? Ada kesulitan? Nah, langsung diisi. Silakan ya, Bapak. Tim ahli gimana? Ada menemukan kesulitan? Enggak? Waduh, tim ahli berarti ya. Nanti tim ahli kembali ke tempat harus bisa menguraikan, menjabarkan, menjelaskan ke anggotanya ya. Nah, bahwa ini kalau ada begini, ini begini gitu ya. Oke, baik. Waktunya 3 menit lagi. Merasa
permasalahan yang dikerjakan dalam puasa. Ada 10 permasalahan. Sudah selesai tim ahli? Sudah. Silakan tim ahli kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah. Di sini ada 10 permasalahan. Masing-masing kelompok sekarang sudah punya tim ahlinya. Silakan diaturkan, dicocokkan hasil diskusi kalian tadi dan hasil temuan dari tim ahlinya. Silakan. Ayo, diskusikan. Bagaimana? Kelompok 2 gimana? Diskusikan. Biar teman kalian menjadi tahu apa masalah-masalah yang dihadapi. Nah, dan setelah itu Bapak minta siap. Bapak minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Ya? Nah, siap? Mempresentasikan ke depan siap? Siap. Nah, nanti yang lain kalau kurang pas dengan jawaban kalian dicocokkan. Harusnya pas dong karena sudah masing-masing dibahas oleh tim ahli. Harusnya nggak berbeda ya. Nah, nanti kita lihat tanggapannya seperti apa. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah siap? Silakan presentasikan ke depan. Ayo semua. Ya, ikut andil kerjasamanya yang bagus ya. Oke. Ucapkan salam dulu. Perkenalkan, saya kelompok 1. Nama saya ini anggotanya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil temuan saya mengenai masalah ini, gitu ya. Agak geser ke sana dikit. Oh, Bapak yang ngalami. Oke, nih, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya. Nama saya Nurjalia. Dari kelompok berapa? Kelompok 1 akan memenangkan hasil diskusi tadi. Nomor 1. Salah nomor 1. Masalahnya, Amir berbuka dengan 3 buah kurma dan 11 lain. Perhatikan, menurut kami termasuk sunnah. Sunnah ya. Kalau menurut kelompok 1 sunnah, kelompok 2, 3, 4 gimana? Sama sunnah. Alasannya apa? Oh, mantap karena berbuka dengan ya. Betul. Lanjut nomor 2. Zainab pernah melihat Amir masuk angin. Itu termasuk tidak batal karena tidak sengaja. Ada yang beda? Sama? Alasannya sama? Nah, kalau yang muntah sampai mabuk bagaimana? Mabuk pingsan? Batal. Wah, pintar luar biasa karena sesuatu yang membatalkan adalah mabuk pingsan ya. Kalau mabuknya muntah karena masuk angin, kerokan saja ya. Oke. Lanjut nomor 3. Mandi menggunakan shower ketika berpuasa tidak batal jika tidak ditelan air. Tidak batal. Setuju nggak itu? Tidak batal saja atau termasuk perbuatan makruh? Tidak batal. Tidak batal ya, karena tidak termasuk makruh. Mandi kok ya. Kalau makruh mandi ya berarti mandi makruh gak mandi ya. Oke, lanjut nomor 4. Ali mengajak Oh ya, nomor 4 Bapak minta kelompok inilah. Nomor 4, 5, 6 kelompok 2 biar kebagian. Ayo silakan. Ucapkan terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Selanjutnya kelompok 2 mempresentasikan masalah nomor 4, 5, dan 6. Oke, biar kebagian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak ya. Hukumnya menurut kelompok 2 betul sunnah itu. Alasannya apa? Mengajak teman berbuka di rumahnya.
disebut sunnah? Berbagi ya. Berbagi. Oh, berbagi makanan ya. Yang penting kalau waktunya sudah, jangan siang-siang hari ngajak temannya buka. Kalau Febri begitu ya Febri ya? Ngajak Nando. Oke, nomor 5. Selesai bermain basket, Fatimah minum segelas air putih karena lupa. Tidak batal. Tidak batal. Alasannya kenapa? Nomor 1. Lupa Pak. Betul ya? Iya. Oh iya, karena Lupa. betul. Lanjut nomor 6. Sebelum berangkat ke sekolah, Alia menggunakan sifat mata. Tidak batal. Tidak batal. Kalau sifat mata. Kelompok 3, Bapak ingin tahu? Tidak batal. Alasannya apa? Karena nggak ditelan. Oh iya, kalau sifatnya ditelan ya, pensilnya ditelan baru batal. Bagus juga. Ya, menurut dia gimana? Ya Pak, sama. Tidak batal. Oke, terima kasih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Ya. Oke, silakan selanjutnya kelompok 3 berarti ke bagian nomor 7 dan nomor 8. Silakan kelompok 3. Salam dulu, perkenalkan, terus sampaikan mau mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi masalah nomor 7 dan nomor 8. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didengarkan, langsung tanggapi ya. Nama saya Francisco Fernando. Ya, langsung. Dibuka aja, biar terlihat keras. Buka mulut ininya. Yang keras. Yang keras. Gak apa-apa ya, langsung aja. Saat bertemu dengan meminum air putih, padahal dia sadar sedang berpuasa. Batal Pak? Jangan ke bapak, ke teman-teman. Menurut teman-teman batal nggak itu? Batal. Kenapa kelompok 2 batal? Karena disengaja. Sengaja minum air. Kan sedikit. Sama aja Orang sedikit, aduh, pinter-pinter luar biasa ini anak-anak hebat. Nah, oke, lanjut nomor 8. menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh. Makruh. Makruh. Iya Pak. Suntikan. Alasannya apa? Makruh. Tidak batal. Tidak batal. Kenapa disebut makruh? Tidak batal tapi dilarang. Dilarang. Kalau dilarang berarti batal dong. Ayo ada yang lain. Uangnya. Suntikan kenapa disebut makruh? Kalau nomor kelompok 3 disuntik itu makruh. Betul makruh? Alasannya apa? Karena masuk ke dalam tubuh. Nah, tidak membatalkan karena itu berupa obat. Akan tetapi, ya, oke, nanti kita simpulkan. Lanjut. Oh, tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dah, ya. Oke. Silakan, kelompok 4. Ayo. Kelompok 4 ya, pelan-pelan. Berarti menyampaikan hasil diskusi nomor 9 dan 10. Silakan. Salam dulu terus kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mian Puspita Sari. Nama saya Ati Sudiana. Nama saya Dapat Nurita. Nama saya Febri Hadiansyah. Merasa badannya kurang enak, Ahmad berbekam makruh. Berbekam makruh. Bagaimana? Makruh. Sama dengan suntik ya? Iya Pak. Oh benar, pintar berarti ya. Berbekam itu apa sih? Apa? Dikop. Oh iya benar dikop. Kalau bahasa kita dikop, diceplok gitu ya. Nah itu berbekam. Itu nyedot angin sebetulnya, ya. Oke. Makruh tapi karena mungkin ada kebuka pori-pori dan dikhawatirkan ada yang masuk. Oke lanjut. Fatimah makan sahur sebelum subuh sunnah. Sunnah. Kenapa sunnah? Ada yang nanggapin? Kenapa alasannya kelompok 4 kok makan sahur sunnah? Alasannya? Karena mengakhiri puasa, mengakhiri sahur, mengakhiri makan sahur. Mengakhirkan makan sahur sebelum subuh ya? Oh iya. Terus apa lagi? Karena apa lagi? Kelompok 2? Kenapa makan sahur disebut sunnah? Termasuk sunnah? Nando, kenapa? Karena makan sahur itu termasuk salah satu amalan yang disunahkan supaya kuat. Ada. Jadi kalau tidak sahur lemas dong gitu ya. Terima kasih. Silakan ditutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tepuk tangan. Terima kasih Bapak. Oke, kita bahas ya, kita simpulkan ya. Kita simpulkan bareng-bareng nih untuk yang ini, masalah yang 10 ini. Semua sudah sangat luar biasa bisa memecahkan karena tadi ada pertemuan para ahli dulu. Dibahas oleh para ahli. Nah, itu namanya berdiskusi sistem model pembelajaran cooperative learning ya, kerjasama dengan tipe jigsaw. Jigsaw itu berkumpulnya para ahli, pecah-pecah kelompoknya. Para ahli punya tanggung jawab untuk menyampaikan. Nah, itu namanya tipe jigsaw. Tadi sudah dibahas di depan ya. Oke. Amir berbuka dengan 3 buah kurma dengan segelas teh manis. Tadi ada semua hampir sama menjawab sunnah karena berbuka dengan yang manis termasuk perbuatan. Oke, harus dipahami ya. Zainab muntah-muntah karena masuk angin. Kalau muntahnya tidak sengaja, maka tidak batal. Mandi menggunakan shower ketika puasa, ini juga tidak batal. Ya, yang penting jangan ke atas. Airnya mancur, sengaja. Nah, itu namanya sengaja, ya, bukan mandi. Yang kedua, yang selanjutnya nomor 4, Ali mengajak temannya untuk berbuka di rumahnya. Kalau pada saat sudah berbuka puasa, hukumnya sunnah karena berbagi sedekah. Ya, termasuk sedekah. Nomor 5, seusai bermain basket, Fatimah minum segelas air putih karena lupa. Walaupun cuma segelas, kalau lupa tidak batal. Kalaupun 1 teko kalau lupa tidak batal. Tapi kalau 1 teko ya harusnya ingat ya. Selanjutnya, sebelum berangkat ke sekolah, Alia menggunakan sifat mata. Nah, sifat mata tuh yang diindikasi. Ya nggak apa-apa, yang penting sifatnya itu nggak dimasukin ke matanya. Apalagi tadi kelompok 2 kan jawabannya apa? Tidak ditelan. Nah, ya begitu. Lanjut. Saat berkumur, Andi minum sedikit air. Padahal dia sadar sedang berpuasa, maka batal karena sengaja, walaupun cuma. Oke. 8, menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh termasuk hal yang konsentrasi Febri ya, jangan kemana-mana dulu, konsentrasi. Oke. Jadi menggunakan suntikan itu termasuk perbuatan makruh, sama dengan vaksin gitu ya. Tadi ada pertanyaan kalau tidak salah, bagaimana dengan vaksin gitu ya. Oke, lanjut. Nah, nomor 9, merasa badannya kurang enak, Ahmad berbekam. Ini termasuk hal perbuatan yang makruh. Tadi kalian sudah melihat di tayangan dan di materi kalian di LKPD juga ada hal-hal yang makruh, diantaranya disuntik dan dibekam. Oke, yang 10, Fatimah makan sahur sebelum subuh. Maka hukumnya sunnah. Sunnahnya sebelum subuh itu berarti mengakhirkan, nggak jam 2, jam 3 nanti lapar lagi, mengakhirkan, itu termasuk sunnah. Dan makan sahurnya juga termasuk sunnah. Nah, di antara semua ini kalian setidaknya sudah memahami mana yang sunnah, mana yang termasuk makruh, mana yang termasuk batal, dan mana yang tidak membatalkan puasa. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Lanjut, selanjutnya kita sebelum di penghujung ini ada mengevaluasi hasil belajar kita dari pagi tadi, dari mulai melihat tayangan, renungan ya, tayangan materi ya, dan penjelasan Bapak, kalian diskusi mengamati gambar, berdiskusi memecahkan masalah. Oke? Nah, kalian evaluasi, Bapak evaluasi, Bapak berikan 5 soal berupa teks tulis, uraian, silahkan kalian kerjakan masing-masing. Walaupun di kelompok tapi kerjakan masing-masing. Jangan diskusi kalau yang ini, ya, masing-masing. Karena Bapak akan menguji kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami materi yang sudah disampaikan. Waktu 10 menit, bonus 2 menit jadi 12 menit. Ya, silakan jawab, langsung isi saja di situ. Di LKPD kalian, nomor jawaban kalian ada. Nah, di sini nih ada ya, di LKPD kalian ada soalnya.
Dan juga, nah ini soalnya tes Urian ada 5 dan di sini langsung diisi di lembar jawaban. Jangan lupa ditulis nama kalian masing-masing. Siap? Siap. Laksanakan. Oke, jangan nyontek. Walaupun duduknya berdiskusi, tapi ini bukan diskusi, ya? Oke. Silakan. Ingat ya waktunya ya. Ingat waktunya ya, dijawab dengan baik dan benar. Ada yang susah, Jril? Hah? Kenapa? Tadi kan sudah ngeliat ya materinya. Tadi diskusi nggak? Diskusi. Jangan ngantuk atuh. Kurang tidur ya? Tahajud. Oh, tahajud. Alhamdulillah. Ada yang sulit nih ya? Enggak. Dari isi? Enggak, silakan. Bisa? Gimana Adis? Bisa? Oh, bisa ya. Diana bisa?
Dibaca dulu soalnya, dipelajari secara seksama. Ada apa? Nah, bisa lihat di situ saja. Ini juga Bapak ada di sini. Nah, ini ada 5 ya. Nah. Bapak sengaja buat soal berbentuk HOTS. Apa itu HOTS? High Order Thinking Skill. Maksudnya apa? Soal yang menggunakan supaya kalian berpikir tingkat tinggi. Jadi pikirnya agak benar-benar agak asal. Ya, iya, karena harus dibaca dulu soalnya gini jujur ya. Nah, supaya Bapak benar-benar menguji pemahaman kalian sejauh mana. Kalian dapat mampu memahami dan mampu nanti bisa menjelaskan tentang pengertian, tentang dalilnya, bisa menguraikan hal-hal yang termasuk sunnah, hal-hal yang termasuk makruh, hal-hal yang termasuk batal dalam puasa, kan? Oke, waktu 6 menit lagi. Waktu 6 menit lagi. Kalau udah ada yang selesai bilang ya. Ya, ada yang selesai bilang nih, karena aku udah mau selesai. Ayo. Waktunya. Tadi sudah bagus-bagus, sudah bisa menyelesaikan masalah. Ya. Sekarang diuji sama Bapak nih. Kalau ada yang sudah bilang ya, nanti Bapak minta tolong yang sudah. Bapak minta tolong ini mengisi daftar hadir tentang penelitian Bapak siklus pertama. Kalian cuma tanda tangan aja ya, karena hadir semua ini. Tanda tangan. Karena ini Bapak jadikan untuk bahan penelitian. Ada permasalahan apa di kelas kita tentang materi pembelajaran baik aktivitas dan hasil ya. Sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai belum? Rama sudah? Diana sudah? Ada yang sulit? Sunatan cuma puasa ada apa? Itu yang punya dia. Gak apa-apa, sebisanya. Nanti kita kan ada yang ya. Tarik-tarik.
dah. Nah, silakan tanda tangan dulu. Daftar lagi fokus ya. Diminta tolong. Dua lembar ya. Ini nama kamu, ini nama kamu lain. Nama kamu sama kelompok tiga. Tulis nama kamu ya. Nah. Terus kelompoknya kelompok 3, 2 ya. Terus nah ini teman kalian semua. Oh, Bapak manggilnya panjang terus lupa kan. Sudah. Sudah belum? Sudah diisi? Coba lihat depan dulu. Kalau sudah. Wah, sudah ini semua ya. Oke, baik. Iya. Oke, terima kasih ya. Sip, nanti dikumpul. Anda udah selesai. Irama tanda tangan dulu daftar hadir siklus satunya 2 lembar ya. Oke, baik. Nyarama mana? Nah, oke. Terus 2 lembar ya. Oke. Ini tanda tangan di tolong ya. Kalau sudah dikumpulkan di ketua kelompoknya. Yang penting dikasih nama, jangan lupa. Kumpulkan kalau sudah dikumpulkan di ketua kelompoknya. Nih, siapa yang sudah silakan mengisi daftar hadirnya ya. Kalau sudah dikumpulkan di ketua kelompoknya. Silakan kelompok berapa yang sudah dikumpulkan ke Bapak? 2 lembar ya, Erna. Aku telepon. Bapak kamu di mana aslinya? Silakan ya, waktu 2 menit lagi. Waktu 2 menit lagi. Waktu 2 menit lagi. Baik, sudah semua? Sudah, oke. Sudah? Waktu 1 menit lagi. Silakan kelompok 1, kelompok berapa yang sudah? Kelompok 2? Dikumpul semuanya? Sudah, Pak. Ya.
Oke, kelompok 2 udah selesai nih. Mana kelompok yang lain yang sudah? Silakan. Kumpul. Sudah, kelompok 1 sudah. Oke, terima kasih. Nanti hasilnya Bapak sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa namanya. Sudah Pak punya bayangan, gambaran materi kita hari ini? Ada? Sudah. Nanti Bapak minta ada 1 apa 2 yang bisa menyimpulkan materi kita. Ya. Kelompok 3 sudah? Belum ya? Kelompok 4 sudah? Ini tinggal Oh iya. Oke, waktunya habis. Sudah, berarti kasih nama. Sudah semua? Sudah? Alhamdulillah. Bisa semua menjawab? Ya, mudah-mudahan bisa. Tinggal nunggu hasilnya ya. Bapak koreksi nanti di rumah. Ini kelompok? Wah, sudah semua anggotanya? Oke, baik. Nah, setelah kalian diuji dengan soal ulangan, soal uraian, kalian bisa menjawabnya? Bisa? Bisa? Nah, kalau betul atau tepatnya gimana nanti ya, Bapak belum koreksi. Yang penting kalian sudah punya pemahaman tentang pembelajaran hari ini. Kita simpulkan. Sebelum Bapak menyimpulkan, ada yang siap menyimpulkan materi? Siap, Tuti. Oke, silakan Tuti Alawiyah. Untuk pelajaran materi hari ini kita sudah dapat memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan puasa seperti dalil dan pengertian puasa, syarat dan rukun puasa, sunnah puasa, hal yang makruh ketika puasa dan yang membatalkan puasa. Nah, seperti berarti sudah mencapai di sini ya. Ada yang kita bahas kata Tuti tadi, ada kata pengertian puasa, dalil puasa, syarat rukun puasa, hal-hal yang sunnah, hal yang makruh. Bapak tanya dulu lah, Fadlun, salah satu rukun puasa itu apa? Ada apa? Niat. Niat dan ada yang tahu? Meninggalkan sesuatu. Nah, berarti pada udah paham. Yang lain bisa paham nggak? Niat dan meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa itu rukun. Oke, Bapak minta Dedang sebutkan salah satu atau 2 hal-hal yang termasuk sunnah. Makan berbuka puasa di awal berbuka puasa itu Menyegerakan berbuka, terus sahur di makan sahur atau diakhirkan ya. Nah, Bapak minta niat hal-hal yang membatalkan puasa. makan dengan sengaja, Terus berkumur-kumur dengan berlebihan. itu makruh bukannya ya? Berkumur-kumur yang berlebihan makruh ya? Iya, makan dengan sengaja. Terus apa lagi tadi? Murtad, keluar dari Islam, gitu ya? Atau mabuk, pingsan dan gila, itu batal. Jadi artinya kalian sudah dapat memahami. Nah, setelah kalian memahami ini, baru kita akan masuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam puasa. Setelah kita tahu di akhirnya nanti puasa itu ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, puasa makruh. Ini gambaran buat minggu depan ya. Nah, kalian buka-buka dulu cari informasi mengenai ini. Setelah itu, setelah kalian paham ketentuan puasa, macam-macam puasa, maka kita akan menemukan hikmah dari puasa. Kita akan temukan nanti hikmahnya apa dalam pertemuan berikutnya. Begitu, paham? Baik. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan ini, Bapak simpulkan juga
bahwa dengan pembelajaran hari ini mudah-mudahan setelah kalian mengamati, berdiskusi, tanya jawab, kalian bisa menjelaskan pengertian dan dalil puasa tentunya ya. Bisa menjelaskan syarat dan rukun puasa tentunya ya. Nah, bisa menguraikan hal-hal yang sunnah yang mana, hal-hal yang makruh dan yang membatalkan puasa yang mana. Tentunya seperti itu. Dan setelah kita tahu, berarti puasa kalian akan lebih baik. Lebih benar, nggak ragu-ragu lagi. Oh suntik nggak ya? Oh puasa, oh suntik nggak? Oh tahu makruh, nggak usah lah, gitu ya. Gitu ya. Jadi, nah puasanya akan lebih baik. Itu saja ya. Kira-kira pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Membosankan atau menyenangkan? Menyenangkan. Nah, kalau membosankan, sarannya seperti apa? Minggu depan kita belajarnya harus lebih baik lagi gimana caranya, begitu ya? Oke, tinggal lihat nanti hasil evaluasi kalian seperti apa. Mudah-mudahan semua bisa menjawab dengan baik. Tentunya Bapak selalu berpesan buat kalian semua, ya. Selain belajar terus belajar, jaga sholat, jaga sehat, dan jaga akhlak. Jaga kesehatannya supaya kita bisa beraktivitas. Jaga sholatnya supaya selamat dunia akhirat, dan jaga akhlaknya supaya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat pagi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah untuk semua. Silakan doa. Sikap, hormat, doa, mulai.